eh, pihak Intel saja pas besoknya saya mau demo dan sekarang ngajak konfirmasi ketemu, HP saya itu 2 hari itu memang dimatikan. Supaya tidak ada intervensi. Iya, jadi saya nggak mau orang-orang masuk kepada saya, itu aja. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Berjumpa lagi dengan kita di kesempatan yang luar biasa ini. Tetap di suasana yang rindang, terus angin sepoi-sepoi dari belakang kita dan pemandangan yang indah. Kali ini kita ditemani oleh salah seorang aktivis ya, aktivis yang sekarang sangat concern dalam mengadvokasi berbagai isu-isu di lingkungan, dan kebetulan beliau ini sekarang masih menjabat sebagai mahasiswa. Mari kita ulik begitu ya, bagaimana sih kehidupan dalam kampus gitu, berkenaan dengan keorganisasian, mungkin kepemimpinan, terus akademisi, dan banyak lagi yang nanti kita bahas. Sekarang sudah bersama saya di sini Mas Zaini, iya, Mas ya. Bener. Oke, Mas Zaini ini adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Bangkalan yang sekarang sedang aktif di UTM. Oke, Mas Zaini, kita tertarik nih untuk akhirnya bisa berdiskusi dengan sampean tentang banyak hal, tentunya tentang kehidupan akademik ya di kampus. Tapi sebelumnya boleh sampean ceritakan mungkin tentang sampean tuh asli mana begitu, mulai dari kecil itu di mana. Silakan Mas Zaini. Iya, nama asli saya itu Muhammad Zaini. Saya lahir di desa Vrindavan lah kalau katanya teman-teman itu, Papuanya Bangkalan. Papuanya Bangkalan. Di mana itu yang dijuluki kayak gitu? Di desa Lembung, Kecamatan Kokop. Desa Lembung, Kecamatan Kokop. Kenapa dijuluki Vrindavan gitu? Iya, karena film-film India itu ya. Iya. Jadi aslinya dari dari beberapa media dulu, kenapa Kokop itu dikatakan sebagai Papuanya Bangkalan. Dari segi pendidikan dan kesehatan ini minim sekali, dan juga dari infrastruktur jalan ini sangat parah lah dulu. Parah. Allah. Sampai sekarang pun ya masih. Sampai sekarang. Meskipun di Bangkalan penyumbang dewan terbanyak itu kayaknya sih dari Kokop. Subhanallah. Iya. Gitu. Ada berapa dewan dari sana? Kalau di tataran Jawa Timur, kayaknya sih ada satu. Terus dari Jatim ada ya, dari Kokop ya. Keren banget. Terus dari di Bangkalan itu ada 5. Wow. Dari Kokop itu. Iya. Padahal keren banget loh Mas ya. Iya, cuman mungkin mereka jalan pulang aja ke Kokop. Jadi akhirnya ya seperti ini, dan julukan Papuanya Bangkalan masih melekat kepada Kecamatan Kokop sendiri. Sampai detik ini. Sampai kayak jadi guyonan gitu ya dari dan itu menjadi ini tersendiri buat sampean pas ke kampus, atau ternyata dari Vrindavan gitu. Dan ini masih menjadi mindset ya, artinya bagi seluruh kecamatan yang lainnya, bahwasanya Kokop ini masih jadi Papuanya Bangkalan. Kalau melihat dari teman-teman mahasiswa sekarang ini, teman-teman dari 2018 sampai 2023 ini, sekarang teman-teman Kokop itu sudah melek terhadap pendidikan kalau menurut saya pribadi. Kenapa demikian? Mulai dari tatanan aktivis dan yang aktif di dunia gerakan, sekarang yang jadi ketua umum PMI sama HMI itu orang Kokop semua. Dan ini masih menjadi permulaan bagi kami untuk mendidik ataupun memberikan gambaran kepada adik-adik kami supaya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Terus berarti sampean sekolah di waktu kecil tuh di Kokop? Saya sekolahnya SD-nya di Kokop, cuman cari pendidikan yang lebih layak itu di Kecamatan Geger SMP-nya. Iya. Dan lalu pindah lagi ke Bangkalan. SMA di Bangkalan. Iya, tepatnya di Man Model Bangkalan. Oke. Dan sampean akhirnya kuliah karena itu di Man itu udah kota banget ya. Udah dari Papua ke Jawa. Iya. Untuk masuknya ke Man itu agak sulit dulu. Itu keren loh Mas, sampean dari pelosok bisa ke kota itu dulu cita-cita banget tuh. Iya benar. Kecil bener. Dulu sih pengen sekolah di Man, lihat di film-film kalau sekolah di kota itu kayaknya sih bagus-bagusnya gitu. Bener. Tapi nampaknya drama. Tapi nampaknya setelah sekolah di kota itu tidak. Setelah saya kenal sama teman-teman ya
ternyata wah harus banyak yang harus saya pelajari. Ternyata tidak cuma ngantin ngopi-ngopi, tidak. Ternyata malah pelajarannya lebih ketat begitu. Iya, lebih ketat. Terus sistem penilaiannya juga lebih tinggi begitu. Benar. Oke, akhirnya sampean lulus dari MAN Bangkalan nih tahun berapa, Mas? Saya lulus di MAN 2016. Cuman 2016. tidak bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi gara-gara keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi, lalu melanjutkan kuliah 2018 di Universitas Trunojoyo Madura. Tepatnya di jurusan Hukum Bisnis Syariah. Oke, sebelum ke Trunojoyo itu sampean 2 tahun tidak kuliah. Karena keterbatasan ekonomi, apa yang sampean lakukan? Nah, selama 2 tahun itu alhamdulillah saya jadi kurir. Kurir kerja sampean. Iya, kurir orang yang kirim paketan ke Madura yang dari Malaysia. Subhanallah ya. Jadi kurir itu saya kan supir aslinya, supirnya kurir. Jadi perjalanan tingkat yang semadura aja. Kalau di Jawa karena dulu minim SIM dan sekarang itu sampean lakukan demi untuk kuliah. Dulu gak punya cita-cita kuliah. Cuman ada doang. Habis SMA kan memang banyak tuh di pelosok. SMA tuh udah tinggi loh sebenarnya. Iya benar. Itu sampean termasuk pada saat itu. Iya. Jadi lihat ya, senior ada di pondok, kan saya tinggalnya di pondok waktu saya kerja itu. Cuman ada ada kebebasan bagi yang ngabdi itu bisa kerja gitu. Ada toleransi. Nah, jadi senior saya di pondok itu ikut organisasi pergerakan mahasiswa Islam. PMII. Jadi dia itu aktif di STKIP dulu, dan saya lihat kalau nggak salah itu di 2016 sampai 17 dia itu aktif dalam dunia gerakan waktu itu. Loh, kok sering ini terkenal banget ya PMII di Bangkalan ya. Kalau nggak salah namanya itu Abdul Rosid ya. Abdul Rosid dulu dia itu jadi jurusan PKN, dan saya lihat tuh bukunya dulu tuh 1 lemari. Wah. Jadi saya sempat baca bukunya. Jadi sempat saya baca bukunya, lalu loh ternyata kuliah tuh gak kayak di film-film Korea, tidak. Kok ini ada di jalan-jalan pakai biru-biru tuh ngapain gitu. Kalian lihat waktu aksi mungkin aksi mahasiswa ya. Benar-benar. Jadi terinspirasi sama. Nah, terinspirasi dari situ, dan saya tanyakan waktu pulang ke pondok, teh kenapa kok sering ada di jalan, kok gak di dalam kampus gitu. Ini saya menginspirasikan suara rakyat gitu katanya sih. Cara dia menyampaikan sampean energinya itu membuat sampean terinspirasi untuk bisa. Dan kebetulan juga ada dorongan dulu dari Lora. Nah, Lora itu namanya Rauzer, dan beliau dulu waktu menempuh di UIN S2-nya. UINSA Surabaya. Oke. Dan 2 tahun sampean sudah punya modal buat kuliah, bayar sendiri kuliah. Alhamdulillah, waktu pendaftaran juga bayar sendiri. Subhanallah. Dari kerja itu ya Mas ya. Diminum dulu Mas. Ini enak banget airnya ini. Dari teman saya sendiri produksi. Barik lana. Amin. Langsung diaminkan sama sampean karena sampean paham bahasa Arab ya, barik lana itu. Apa artinya ini Mas, barik lana nih Mas? Barik lana, saya kurang paham juga sih. Mungkin ini ada maksud dan tujuan lain dari yang membuat mungkin. Kalau dari ini adalah doa sih aslinya. Oh iya. Nah, barik lana ini berkahilah kita semua begitu ya. Oke, kita lanjut pada kehidupan sampean di waktu kuliah. Sampean kuliah masuk 2018 di jurusan apa tadi Mas? Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Hukum Bisnis Syariah. Oke. Dan sampai sekarang sampean masih aktif di Alhamdulillah kampus. Masih semester 9 ya. Ya. Saya sebenarnya ini termasuk mahasiswa yang bisa dikatakan lumayan telat lah ya kalau dalam pandangan formal. Meskipun saya yakin dengan sampean, kenapa sampean sampai semester 9 oleh karena sampean begitu menikmati proses di kampus tuh Mas ya. Boleh diceritakan awal-awal sampean masuk kuliah tuh Mas? Jadi pas masuk kuliah memang seperti lanjutan tadi ya berarti ya. Masuk 2018 itu pertama saya kenal dengan dunia kampus itu memang dikenalkan dengan teman-teman daerah awalnya. Ya, dengan teman-teman daerah ya salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Bangkalan ini, dan lalu saya di sana aktif dan lalu dikenalkan dengan 2 organisasi tersebut. Pertama ya HMI sama PMII. HMI sama PMII. Ya, biasanya kalau di kampus ya. Iya, jadi dikenalkan dengan 2 organisasi tersebut. Jadi dari 2 organisasi tersebut saya masih mencari pilihan dulu. Dan lalu ikutlah
sama teman-teman PMI karena biasa awal-awal tuh kan ditawarin, Iya. dipresentasikan Iya. MI itu gini, HMI gini, Iya. ormek-ormek lain gini. dan ikutlah dan aktif juga di PMI, dan alhamdulillah 2020 saya diamanahkan sama teman-teman menjadi ketua rayon waktu itu, dan Ketua rayon tuh ketua di fakultas. ketua di fakultas, dan lalu Purna di 2021 langsung menjabat ketua himpunan mahasiswa Bangkalan. Lalu langsung Pasca dari ketua rayon sampai langsung menjabat ketua ya. ketua himpunan Orda. mahasiswa Bangkalan, dan ini juga amanah dari teman-teman juga aslinya, dan melalui kesepakatan forum melalui kongres gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah mau mencapai tahap akhir kuliah di semester 9 ini, sudah dalam penggarapan skripsi. Dan selama kuliah konsen saya pribadi itu dalam itu Mas, budaya dan masyarakat sosial. Ya, dalam masyarakat sosial. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau dalam budaya, kami sendiri dari Himpunan Mahasiswa Bangkalan dan teman-teman, konsennya budaya banyak khas aslinya, peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit dulunya, dan terdirinya Madura Barat sama Madura Timur, dan kami lagi mengulik. Subhanallah. Lagi mengulik Berarti, konteks histori ya sama Iya. ini ya. Mulai dari kenapa kok bisa ada Madura Barat sama Madura Timur. Jadi kami konsennya di situ selama 2 tahun ini, Himpunan Mahasiswa Bangkalan. Artinya mencari tokoh-tokoh yang untuk di Bangkalan sendiri, tokohnya itu masih Bahamid, dan beliau adalah tokoh sejarawan yang bisa kami ambil Di Bangkalan. Iya. Beliau Bahamid. Masih bisa kami ambil terkait buku-bukunya dan juga ingatan-ingatan beliau yang masih ingat terhadap budaya-budaya yang ada di Bangkalan. Luar biasa. Ya. Berarti konsennya sampean dianggap dulu ini bisa dijadikan visi misinya sampean itu adalah untuk bisa membuat narasi tentang kultur Iya, Madura. Madura bukan Bangkalan aja Pak Madura. Tapi Madura Mas. Oh. Madura. Keren banget itu Ya. Mas. Jadi kan di kecamatan saya, termasuk desa saya itu kan termasuk desa yang zona merah. Maksudnya zona merah itu mereka itu budaya kayak carok-cara itu dijadikan budaya aslinya. Iya. Jadi kami selaku pemuda itu mengajak teman-teman kami yang di pelosok-pelosok itu agar tidak terkontaminasi terkait hal itu. Iya. Carok itu bukan budaya aslinya, tapi itu adalah kebiasaan orang-orang zaman dulu itu yang sangat erat ataupun menjaga harkat martabatnya. Nah, itu saja sih aslinya. Kalau yang dikatakan budaya itu bukan itu, tapi adalah tata keramanya yang harus dijadikan budaya. Benar-benar. Ada kultur-kultur yang memang menurut sampean itu sampean ingin angkat bahwa ini loh yang harusnya jadi perhatian. Benar. Begitu kan. Bukan yang malah yang di sana-sana itu. Benar. Bagian dari inilah mungkin dinamika kayak gitu. Gini juga sih, kami kalau dalam setiap event ataupun acara, jadi tidak lupa dengan akan hal budaya. Jadi kami sampean mengkampanyekan itu. Benar. Jadi dalam setiap acara itu, acara besar pun waktu itu yang juga dihadiri oleh dinas-dinas dan lain-lain itu pasti dengan milenial berbudaya. Subhanallah. Milenial berbudaya gitu. Artinya berbudaya yang baik. Apalagi di Himaba sendiri itu kami mengaca kepada 4 pilar RI ya. 4 pilar RI. Kami juga mempunyai 4 pilar juga. Apa tuh? 4 pilar Himasa ini. 4 pilar Himaba. Ya. Benar. Jadi pertama itu illallah abuntal sadat asapo iman apajung Allah. Apa artinya tuh Mas? Jadi itu ada presentasi penghambaan kita terhadap Tuhan. Penghambaan kita kepada Tuhan. Artinya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang harus kita menghamba lah. Artinya mengabdi dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada umat manusia. Betul. Yang kedua itu adalah menarik. Rampak naung beringin korong. Apa tuh Mas? Rampak naung beringin korong ini kan adalah falsafah Madura semua aslinya. Rampak naung beringin korong ini kita ini boleh beda-beda. Tapi kita harus dalam satu atap. Subhanallah. Artinya kita adalah orang Madura dan darah yang sama, dan mari kita mempertahankan budaya yang ada di kita. Sepakat. Gitu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya Song-Song Lompung. Song-Song Lompung itu adalah gotong royong. Gotong royong. Yang harus dilakukan oleh teman-teman. Ciri khas banget. Ciri khas. Terus yang terakhir itu adalah
antep asor. Antep asor tuh tawadhu, Iya benar. beretika. Iya benar. gitu. Dan Subhanallah. jadi orang apapun kita, mau besar apapun dan sepintar apapun, Heeh. kalau terhadap orang tua dan guru ya kita harus antep asor. Betul. Etika tetap Iya. harus kita junjung. Jadi dulu kami dan senior-senior membuat 4 pilar Himaba ini bukan hanya sekedar membuat, tapi kami mencari kultur dan budaya yang harus kami bisa kampanyekan kepada adik-adik nanti kita gitu. Dan itu filosofis banget itu, Mas. Iya. Saya terpukau dengan itu sampean menyampaikan ada 4 pilar Himaba. Itu pasti para pemikir dulu itu melalui kajian-kajian yang sangat dalam begitu ya. Iya. Jadi sebelum kami membuat 4 pilar itu kan kami dan itu tidak jauh dari Pancasila gitu. Ya. Dan harus gak jauh. Dan sangat sinkron, sinkron. Ini harus bisa dijadikan sebagai ideologi organisasi kita, yaitu Himpunan Mahasiswa Bangkalan. Harus menjadi identitas. Nah, harus jadi identitas, dan setiap pembuatan apapun yang ada di kami harus ada logo itu 4 pilar tersebut. Subhanallah. Jadi logonya sih cuma berbentuk 4 dan Suramadu aja. Nah, 4 dan Suramadu dan yang ada sekitaran di Bangkalan itu aja. Saya tanya lebih jauh dulu tentang Himaba itu. Kenapa akhirnya sampean di kepemimpinan sampean di Himaba ini mau concern di kultur ya, kesadaran kultur seperti itu. Kenapa tuh, Mas? Jadi gini, Mas, dimulai dari 2000 pas saya masuk MAN dulu ya, masuk sekolah. Jadi pas saya masuk di Bangkalan, pertama hijrah ke Bangkalan itu kayak loh, ini kok kayak bukan di daerah rumah saya. Artinya teman-teman kayak mungkin lah muda-muda waktu itu ada yang trek-trekan ya. Trek-trekan, dan teman-teman saya itu dulu pas di MAN dan juga sering tawuran dengan anak SMK cuma gitu. mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang dulu kan jadi impuls ya. Orang keren itu trek-trekan. Dan akhirnya kebudayaan kita asli orang Madura, dan itu tertinggalkan dengan apalagi dengan masuknya dunia teknologi yang semakin deras ke zaman saat ini. Dan akhirnya loh, kayaknya dalam jangka 10 tahun yang akan datang budaya ataupun kebiasaan orang-orang Bangkalan dan terutama Madura ini akan hilang. Sampean merasa itu ya? Iya. Sampean merasa itu. Saya pun merasakan mulai terkikis gitu, Mas ya. Jadi kayak teman-teman bilang kakak yang lebih tua aja itu jarang sekarang, Mas. Saya mengalami banget itu. Jarang. Dan sekarang pun kayak berbahasa engki punten ya, beresek di tatanan pelosok aja sudah dikit. Jadi saya pernah baca buku tentang Madura ya beberapa tahun lalu. Saya lupa penulisnya. Jadi memang salah satu identitas ya atau karakteristik orang Madura itu dia punya etika bahasa. Iya, benar. Jadi makanya kan kita punya semacam sastrawi ya dalam berbahasa, seperti kata sampean itu. Ada macam kelas-kelas yang sudah jadi budaya, dan itu sekarang udah terkikis begitu ya dalam berbahasa minimal itu. Kayak gimana ya? Setelah teman-teman seumpama pas masuk dunia kampus, teman-teman sudah merasa pintar dan sebagainya macamnya. Dan dulu saya sempat mempunyai perasaan seperti itu juga, dan saya ingat waktu dulu saya pas ngaji itu ingat pesan-pesan guru saya soalnya. Sepintar apapun dan sekaya apapun cek lupain katanya, itu jangan lupa bahwasannya dia yang lebih tua dan yang lebih merasakan garam terlebih dahulu. Dan kamu meskipun dia tuh gak pintar, dan kamu juga harus hormat kepada dia. Itu pesan guru ngaji sih dulu. Pinter gak pinter pun etika harus yang utama. Iya, benar. Tidak itu akhirnya ketika pinter akhirnya gak usah beretika. Itu kan itu luar biasa itu. Terus akhirnya sampean menyadari bahwa kita harus menghadirkan kembali kultur itu. Jadi dalam setiap kegiatan kami harus ada etika yang harus kami dahulukan. Gitu. Semoga ini bisa benar-benar tersharing ya dengan baik ke teman-teman, tersampaikan dengan baik supaya kultur ini mulai disadari kembali. Dan sampean dari tahun berapa di Himaba nih, Mas? Saya dari pertama masuk kampus langsung di 2018. Dan menurut sampean gimana perkembangan teman-teman sampean di organisasi ini, gimana menurut sampean?
alhamdulillah dengan adanya 4 pilar sebagai ya, pegangan teman-teman, ini semakin apa namanya, teman-teman ini semakin solid, terutama semakin solid dan semakin solid, dan juga teman-teman ini semakin hati-hati karena senior-senior dan juga saya pribadi itu menitipkan nama Himpunan Mahasiswa Bangkalan kepada pengurus dan juga anggota. Tentu senior-senior serius banget. Benar. Ya dalam Jadi, memikirkan senior Himaba juga ini. konsen dan tidak lepas komunikasi. Senior yang sudah ada di Pulau Jakarta ataupun yang di mana-mana itu tetap menanyakan adik-adiknya. Artinya tetap aktif berkontribusi, iya, ya, berpartisipasi. Jadi senior-senior selalu menanyakan, Dek, gimana perkembangan adik-adik, perkembangan pengurus sampai saat ini, sudah progres apa aja, dan sudah apa yang sudah kalian lakukan dan tahap sampai mana aja gitu. Itu bukan tetap mengawasi, iya, mengawasi dan bukan menjadi senioritas sih bagi saya, tapi perhatiannya senior Ya, kepada saya pribadi dan adik-adik itu saya apa namanya ya, saya respect kepada senior-senior saya gitu. Ya. Luar biasa itu senior-senior yang mengayomi seperti itu, Ya. karena memang tidak bisa dipungkiri kalau kita di mahasiswa itu sangat butuh banget figur senior. Tuh butuh banget kayaknya. Waktu sampean ini aktif di Himaba awal-awal itu, sampean merasa aneh nggak sih, kayak kok ini kan Bangkalan, ngapain ada Himpunan Mahasiswa Bangkalan? Kecuali biasanya kan yang umum tuh yang di luar. Biasanya di luar daerah, yang merantau di gitu. Surabaya gitu mungkin ada. Di Surabaya ada kan Mas ya, kayak Ada. Ikamaba. Bener, ada Ikamaba. Kalau dari Sampang tuh Himasa, terus dari Sumeneb, Pamekasan tuh apa itu. Kalau apa bedanya tuh sama ini kan Bangkalan sendiri tuh, ngapain? Izin minum Mas ya. Oke, harus. Nah, jadi kenapa kok di Bangkalan dulu ada Himaba gitu ya? Jadi pertama masuk sih, ini kan tempat saya tinggal, artinya ini kan daerah saya, kok masih ada organdanya. Ya, benar. Dan katanya ketum waktu itu, kita ini adalah orang pribumi, tapi kita tidak mempunyai komunitas dan organisasi. Kalau kita gak menghimpun, kalau tidak berikatan, kalau kita tidak bergerak, otomatis kita akan kalah gerakan sama orang-orang yang datang ke sini. Benar. Nah, seperti itu katanya senior-senior. Dan teman-teman Himaba ini harus lebih paham terkait kedaerahannya dari ditimbang orang luar. Ada beban, ada tanggung jawab moral di sana. Ya, benar. Nah, jadi pas dulu saya masuk ke Himaba itu langsung dikenalkan dengan kajian Trunojoyo dulu. Subhanallah. Pangeran Trunojoyo. Dan kenapa kok kampus UTM ini dinamakan Trunojoyo? Ternyata ke situ. Larinya ke situ. Nah, siap. Dan lalu kajian historinya jalan ya di Himaba ya. Jadi terus ada kajian-kajian kedaerahan. Terus kajian-kajian. Intinya senior dulu itu pas saya 6 bulan di awal menjadi mahasiswa selalu memberikan kajian-kajian yang berbau kedaerahan. Subhanallah. Kedaerahan. Mulai dari sektor ini budayanya apa, sektor ini budayanya apa, sektor ini budayanya apa. Jadi senior memberitahu ke list ini kayak gimana, letak geografisnya dan karakter orang-orangnya, di Kokop kayak gimana, karakter statistik dan orang-orangnya juga. Luar biasa. Itu kajian antropologis kedaerahan. Iya, jadi saya sepakat juga Mas ya, sepakat dengan teman-teman dan juga Mas terkait kita selaku pemuda aslinya memang harus melakukan hal-hal seperti itu. Dan apalagi Mas mungkin lebih paham ya terkait peta politik juga di Madura, di Bangkalan ini. Peta politiknya juga gimana. Jadi teman-teman Himaba gak mau masuk ke dalam ranahnya itu Mas. Makanya kami konsentrasi terhadap pendidikan dan juga budaya. Subhanallah. Konsentrasinya pendidikan. Sampean yakin bahwa sekarang mahasiswa Bangkalan tuh sangat membutuhkan dua hal itu ya? Oke. Akhirnya sampean sekarang sudah menjadi ketua nih. Ketua udah alhamdulillah luar biasa. Semoga Himaba di bawah naungan sampean ini benar-benar bisa mewujudkan yang diharapkan bersama gitu. Tapi kan berkenaan dengan dunia keorganisasian ini dunia yang cukup sibuk Mas. Iya benar. Cukup sibuk dan dari banyak dimensi begitu kan. Apalagi sampean memutuskan untuk menjadi aktivis itu gimana sampean? Pasti ada, atau sampean tidak tertinggal Mas, kayak akademiknya atau apalah, mesti kan harus ada yang ditinggalkan begitu. Jadi
kenapa saya memilih dunia aktivis? Aslinya tanpa saya menjadi aktivis, Mas ya. Kayak saya suka dengan kesibukan aslinya, Mas. Suka sampean bukan kaum mager gitu. Iya, saya suka dengan kesibukan. Jadi kalau sumpama saya agak keluar, itu kayak apa namanya bahasanya itu, bahasa Madura itu beringsang, keposan, bingung gitu iya, ya. bingung. Kenapa nih mau kemana gitu? Nah benar, jadi setiap bangun tidur tuh ya, setiap bangun tidur dulu pas pagi, setidaknya saya ngopi lalu berangkat kuliah gitu. Subhanallah. Kuliah. Jadi udah jadi kebiasaan sampean morning person gitu. Iya, morning personnya gitu. Jadi memang nggak lepas dari kopi sih dulu. Kalau temen saya ini malah kalau bangun tidur pagi tuh dia mikir gimana caranya bisa bangun lebih panjang, tidur lebih panjang lagi. Beda banget itu. Kenapa saya memilih jadi aktivis ya, memang saya senang sibuk, Mas ya. Senang sibuk. Alhamdulillah secara akademik saya tidak pernah turun dari 3,5. Subhanallah. Akademik sampai? Iya. Cuman saya kemarin ditanyain sih sama dekan, Zaini kenapa kok belum mengerjakan skripsi? Enggak Bu, masih ini. Masih ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Jadi sampean nggak ada masalah dalam akademik sebenarnya. Alhamdulillah. Cuma mungkin soal manajemen waktu saat benturan gitu, sampean harus memilih begitu. Iya, alhamdulillah itu continue sih, Mas, continue. Kalau dalam IP itu 3,5. Itu tinggi banget loh, kampus negeri itu. Kampus negeri di swasta aja itu kalau udah 3 itu udah bagus sih. Keren-keren sih sampean. Terus selain itu saya juga ingin ingin tahu akan suatu hal yang baru sih. Kenapa saya milih kesibukan, dan mungkin bilangnya teman-teman itu aktivis, dan saya pun tidak merasa aktivis aslinya. Cuman dan ketika bertemu dengan orang-orang baru tuh saya kayak bisa mengambil ilmunya aja, Mas. Jadi banyak yang ketika sampean ketemu dengan orang baru, sampean mindsetnya itu apa yang bisa saya pelajari? Bener. Keren. Dan saya pernah mengutip dari mantan aktivis dari UIN, dan jadi kepala desa dulu itu di Alang-Alang. Jadi dia itu cuma waktu itu saya aktif di organisasi, waktu itu saya jadi ketua pelaksana bakti sosial, dan kebetulan saya taruh di desanya beliau. Nah, dan beliau tuh mengatakan bahwasannya kalau seniormu itu sibuk dan mikir hanya 70%, kamu harus bisa sibuk dan mikir sampai 95%. Harus lebih ini. Harus lebih. Artinya bukan melangkahi, tapi bagaimana caranya kamu itu mengambil ilmu dan gerakan beliau, dan kamu komparasikan dengan kehidupan yang sekarang ini gitu. Dan tentunya gerakan mereka di tahun sekian sama sekarang itu berbeda. Dan saya rasakan ketika beliau bercerita dan saya gerakkan tahun ini itu berbeda. Jadi harus punya pola gerakan yang baru. Kayak gitu. Tapi keren banget sih sampean, dari menjadi ketua Himabah, terus akademiknya sampean juga bagus. Sampean juga punya mindset yang bagus, yaitu mencoba untuk berupaya mempelajari segala sesuatu dari orang lain, dari pengalaman baru. Dan sampean juga masih ada di organisasi PMII itu. Sampean kalau tidak salah ketua 2 di PMII. Iya, saya di bidang eksternal, di bidang itu hal-hal yang advokatif gitu ya, kayak pengawalan ini dan boleh cerita tuh, Mas, kegiatan sampean di ketua 2 PMII. Ceritanya ya. Mungkin apa yang sampean lakukan di dalam, karena kan beda ya, yang sampean lakukan di Himabah, yang sampean lakukan di kelas untuk akademiknya sampean, sama yang di PMII ini. Apa tuh? Sudah agak kurang-kurang lah sampean tuh kalau berjuang belajar udah agak kurang-kurang. Apa nih lagi nih PMII di ketua 2 nih? Ya, jadi tugas saya dulu itu cuma advokasi dan terkait politik di internal kampus dulu. Jadi politik di internal kampus itu teman-teman saya sering itu menggairahkan banget perpolitikan di dalam kampus tuh ya. Gimana sampean ceritakan tuh, Mas? Jadi kontribusi saya di PMII mungkin nggak banyak, Mas. Mungkin nggak banyak karena cuma saya mengkomparasikan dengan kegiatan saya yang di eksternal. Kegiatan saya di eksternal jadi Himabah juga. Jadi bisa saling support gitu ya. Benar. Jadi kalau saya jalan ke sana di bidang eksternal advokasi, saya ini orang PMII, dan tanpa saya memberitahu saya ini Himabah, orang itu sudah tahu gitu. Jadi artinya kalau saya berjalan di PMII, ini pasti anak Himabah ini. Ini ketum lah. Jadi terkait eksternal advokasinya itu
kayak di bidang pendidikan dan lalu lintas yang ada di lingkungan UTM juga, itu kami advokasi kemarin terkait penerangan jalan, terus kayak lubang-lubang yang berjalan. Nah, kayak jalan-jalan yang berlubang maksud saya, bukan lubang-lubang yang berjalan. Siap. Jalan-jalan yang berlubang itu juga kami advokasi. Bagaimana caranya kenyamanan semua umat ya, masyarakat yang ada di UTM itu merasakan dampak adanya perbaikan tersebut. Karena kalau seumpama itu yang paling sih di lampu itu Mas, penerangan lampu itu. Kenapa demikian? Kenapa tuh Mas? Masa UTM ada masalah soal lampu tuh? Jadi kemarin itu di penerangan jalan itu sempat banyak yang mati, dan itu menjadi kesempatan bagi orang-orang yang punya kesempatan untuk begal dan mencopet. Ya. Nah, dan waktu itu juga banyak sih kayak teman-teman itu kecopetan, dan banyak kader-kader yang juga merasakan ya hal-hal kecopetan tersebut, dan juga ada yang pelecehan juga. Oh ya Allah. Gara-gara matinya lampu tersebut. Dan akhirnya itu kami kaji dan diskusi sama komisariat bagaimana caranya kita advokasi kepada Dishub dan juga Dewan yang mempunyai wewenang terkait perbaikan lampu-lampu, dan Dewan yang mempunyai anggaran kan gitu. Nah, akhirnya kami advokasi. Setelah advokasi dalam beberapa tahap, beberapa minggu, lalu kami demo. Meskipun nggak banyak, dan alhamdulillah itu gol Mas, dan lampu-lampu dihidupkan, diperbaiki, dan juga jalan-jalan yang berlubang itu juga ditambal-tambal sudah. Dan mulai ini ya, jadi memang begini ya teman-teman, singkat cerita, karena saya hidup di Surabaya beberapa waktu lalu, memang beberapa kali kita mendengar ada kejadian kayak pelecehan seksual, pencurian motor, ataupun bahkan ada istilah begal lah. Tapi beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah sudah mengurangi, sudah sangat berkurang. Kalau enggan dikatakan tidak ada. Dan memang saya melihat di media-media peranan mahasiswa Bangkalan, terutama di UTM yang kemarin saya baca, itu memang sangat besar dalam andil itu, karena wilayah-wilayahnya kan dulu lumayan dekat dari kampus. Benar. Jadi sebenarnya saya tertariknya dengan dunia mahasiswa itu, terutama mahasiswa yang sadar politik, baik itu internal kampus misalkan atau di luar kampus. Oleh karena sebenarnya aktivis itu pahlawan loh Mas, saya mikir itu organisatoris itu bagian dari pahlawan, karena beliau, bayangkan teman-teman ya, beliau juga punya tanggung jawab akademik, beliau juga punya tanggung jawab di kedaerahan untuk memahamkan orang daerah tentang kultur. Beliau juga pejuang loh. Yang lain tuh mungkin ya udah, yang penting urusan saya selesai, yang penting IPK saya 3,5, saya pengen segera lulus, dapat kerja dan lain sebagainya. Tapi sampean tidak selesai di situ. Oke, saya sudah 35. Apalagi yang bisa saya lakukan? Apa yang menjadi permasalahan di sini? Tapi sampean itu luar biasa loh. Bagaimana sampean proses mengkaji ya, bagaimana sampai mengadvokasi di luar apakah itu gol atau tidak, itu sudah luar biasa. Jadi teman-teman perlu sepertinya Mas untuk disadarkan tentang pentingnya berorganisasi. Dan ini Mas ya, dan juga saya kadang teman-teman itu ketika teman-teman itu mengadvokasi ya, dan sering ada gerakan demonstrasi ataupun demo, aksi apapun, dan kacaannya teman-teman itu terhadap kami yang memperjuangkan hal tersebut pasti kok demo-demo terus. Nah itu dan benar sering kayak gitu. Dan kami bukan secara frontal, demo itu bukan frontal kalau menurut saya. Bahasanya sudah tidak anarkis lagi lah kalau teman-teman sekarang nih. Kami gak mau niat anarkis, tapi ayo kita juangkan bersama-sama apa yang menjadi kebutuhan kita bersama dan orang banyak, gitu aja sih. Betul. Kalau sekiranya melalui advokasi kami tidak selesai dan beberapa bulan tidak diindahkan, ayo kita gerakkan massa yang sekiranya bisa membuat orang-orang stakeholder ini bisa tergerak hatinya. Nah ini yang mau saya tanyakan nih, karena mumpung nih ada kesempatan dengan ketua 2 nih teman-teman yang biasa advokasi. Banyak kan kalau kita lihat itu perjuangan mahasiswa itu mesti lari-larinya ya, kita agak tahu proses awalnya gimana, kajian dulu, audiensi dulu atau seperti apa, tapi masyarakat mengenal kok mahasiswa tuh cuma demo aja sih, emang
nggak ada cara lain tak buat menyelesaikan masalah selain demo. Iya. Tanggapan sampean gimana tuh? Ya aslinya sih ada 2 tahap asli Mas ya. Ada 3 tahap. Pertama kita kajian diskusi. Berarti sebenarnya kajiannya Iya, jalan. kajian. Artinya bukan langsung demo wes. Enggak. Kalau Kajian dulu, analisa dulu Mas. Nah, kalau langsung demo itu nanti akan timbul kebingungan juga bagi teman-teman yang benar, mau mendemo dan apa yang mau kita sampaikan. Deadlock ya, ngobrolnya juga gak ngerti nanti kok gimana, benar. Kita kajian dan diskusi itu biasanya itu 1 minggu kami harus apa namanya? Harus hatam lah bahasanya itu. Subhanallah. Dari berbagai aspek. Iya. Betul. Nah, terus baru kita itu audiensi pertama, audiensi dan advokasi dulu ya. Audiensi itu supaya apa, Mas? Supaya kita apa namanya ya, sudah biar tidak demo. Kalau semua tidak diindahkan, ayo kita. Oh, berarti kita gak langsung demo-demo. Kita menyelesaikan dengan persuasif dulu sebenarnya. Benar. Ada upaya itu ya sebenarnya. Iya, kami selalu melakukan apa namanya agar tidak langsung bentrok aja sih. Iya, benar. Jadi kami mengirimkan surat audiensi dulu 1 minggu 2 minggu itu tidak digubris, artinya tidak diindahkan dan tidak ada balasan. Baru kami melakukan ngirim surat layangan aksi gitu. Kami selalu intinya kami juga ingin tertib lah. Ingin tertib. Kami nggak mau ya bertengkaran dengan aparat dan yang lain-lain. Cuma ketika itu tidak diindahkan, makanya kita ya aksi demo. Betul ya. Dan sepanjang saya di ketua umum ya, ketua umum di Himaba ini aksi mungkin beberapa kali, tapi alhamdulillah gitu aja. Mulai dari kemarin pupuk dan juga BBM dan juga terkait kepolisian dan juga keamanan. Ini semuanya bisa bekerja sama dengan kepolisian juga. Bisa bekerja dengan kepolisian dan terkait keamanan pun kami selalu memberikan jaminan saya pribadi ya, jaminan saya pribadi teman-teman ini gak akan anarkis itu. Nah, betul. Alhamdulillah, jadi memang ada semacam komitmen lah. Ya karena memang juga bingung ketika kita demo gitu dan gak gol apa yang kita demokan, orang-orang kayak ceriwis istilahnya, ngerasanin apa itu demo-demo. Tapi ketika gol malah dinikmati bersama. Iya benar. Itu yang menjadi ini loh Mas, kayak gitu itu. Terus ada lagi nih Mas, mumpung sampean ketua 2 nih, tepat banget saya mau nanya ke sampean. Ini tentang anggapan sih, makanya saya nanya ke sampean biar dikonfirmasi. Anggapan bahwa sebenarnya demo mahasiswa itu bukan dari kajian sih, tapi ada penguasa misalkan yang kontra dengan penguasa lainnya. Iya benar. Dia menggerakkan lah mahasiswa dengan upayanya baik persuasif, bahkan parahnya itu dianggap dibayar mahasiswa supaya demo kayak supaya apa gitu. Tanggapan sampean selaku ketua 2? Tanggapan saya pribadi ya, selama saya menjadi ketua 2, saya tidak pernah komunikasi dengan siapa-siapa waktu itu memang. Jadi memang hasil kajian dan juga masukan dari adik-adik yang dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah. Dan murni ide ya. Murni ide, dan selalu komunikasi dengan ketua komisariat pun dulu saya inten, karena saya juga satu komisariat, tinggalnya di situ juga. Memang anggapan itu banyak sih yang keluar, karena itu memang ada yang sama dengan kepentingan orang-orang lain, dengan orang-orang penguasa, tapi dengan siapapun kami tidak ada komitmen dengan apapun, dengan siapapun. Betul. Ini ya sepengalaman saya jadi ketua 2, pihak Intel saja pas besoknya saya mau demo dan sekarang ngajak konfirmasi ketemu, HP saya itu 2 hari itu memang dimatikan. Supaya tidak ada intervensi. Iya. Jadi saya gak mau orang-orang masuk kepada saya, itu aja. Jadi selama memelihara sampai netralitas kayak gitu ya. Dan saya selalu berkomitmen ya dengan teman-teman kader ataupun sama ketua komisariat. Kalau semua saya ketemu, ayo bareng sama saya terus gitu. Ayo bareng sama saya terus biar tidak ada anggapan negatif terhadap saya pribadi dan juga aksi besok yang akan kita laksanakan. Ya kadang kan itu cuma anggapan-anggapan. Orang tuh kan kadang banyak tidak suka gitu ketika melihat ini aktif, ini maju gitu kan. Dan menurut saya sih itu sih wajar sih Mas. Wajar karena memang teman-teman sekarang itu sampean tidak terganggu, berarti menganggap itu wajar. Tidak terganggu saya, tidak terganggu. Dan selama apa yang saya lakukan itu benar dan saya itu tidak merasa tersinggung karena saya tidak melakukan. Satu pertanyaan terakhir buat sampean.
banyak seperti yang kita alami juga tahu bersama, banyak orang daerah itu yang bagus-bagus loh, jadi Iya, bener. top di Yogyakarta, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di mana-mana, baik itu Bangkalan, mungkin Sampang dan Sumeneb dan Pamekasan, dan itu tidak kembali. Benar. Sedangkan mereka itu udah menempuh pendidikan yang sangat bagus dengan kultur yang berbeda-beda, yang ketat, yang terbudaya dengan baik. Yang sebenarnya kalau mereka datang ke sini tuh bisa banget loh memajukan daerah, tapi mereka enggan. Iya, saya banyak sih orang-orang yang saya temui juga Mas Yadi itu. Dia apa namanya? Di kemarin saya sempat bertemu dengan utusan Kemendagri ya, dan itu ternyata orang Bangkalan. Orang Bangkalan ketemu, dan kenapa Pak kok gak balik ke Bangkalan? Sampean kan mempunyai pemikiran yang bagus dan mempunyai cita-cita yang bagus untuk memperbaiki Bangkalan. Karena SDM tuh yang paling berpengaruh sebenarnya ya. Ya, pertama dari SDM Mas, dan juga terkait karakteristik orang Bangkalan yang sendiri itu yang cengkal katanya. Apa tuh ya? Cengkal itu ya, kayak keras kepala. Keras kepala. Dan kita gak bisa ketika kita sudah membawa pemikiran ini kepada Bangkalan, ini sudah tidak bisa karena mereka sudah membudayakan pemikiran-pemikiran lamanya seperti itu. Dan saya pun kalau seumpama masih bisa diberikan kesehatan, saya nggak mau sih keluar daerah, dan artinya tetap konsen di sini. Ya, butuh Kenapa? banget kayaknya Bangkalan orang nggak sampai. Enggak sih Mas, saya biasa aja. Cuman saya berharap bisa berkomunikasi dan berkolaborasi saja dengan tokoh-tokoh supaya bisa bekerja sama dan memperbaiki SDM itu saja sih. Dan saya berharap kepada senior-senior dan juga para tokoh bisa kembali dan memberikan motivasi. Sampean tetap berharap lah. Ya, tetap berharap dan bisa memperbaiki ya, terutama generasi muda yang ada di Bangkalan. Betul. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Itulah obrolan kita dengan Mas Zaini, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bangkalan saat ini, dan aktivis di dunia kampus dan punya nilai akademik yang sangat bagus. Itu memberikan kita banyak sekali inspirasi bahwa menjadi aktivis itu tidak harus lemah dalam pendidikan. Menjadi aktivis itu tetap bisa untuk independen dan ideal, dan menjadi aktivis adalah perjuangan, begitu ya. Saya kira banyak sekali hal yang bisa kita ambil hikmah dari obrolan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Zaini. Sampai ketemu di ngopi-ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Thank you Mas. Ya, siap. Ya.